Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sumardi Sadi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang abstrak untuk laporan penulisan kerja praktek. Halo, Assalamualaikum. Pak Bayu berangkat naik apa? Motor atau mobil? Ya, bawa mobil. Oh ya udah, ntar mampir ke saya ya, bareng ya. Jam berapa berangkat? Oh iya, ini mau siap-siap. Oh Kan ya. kita sidang jam 10. Oh masih lama lah Ya, itu. nanti saya mampir ke Pak Mardi ya. Jam berapa Pak Mardi? Ya sekitar jam 7:15 lah. Atau setengah 8 lah, ya, setengah siap, 8 siap. ya. Setengah 8 aja ya berangkat dari saya ya. Oh iya, siap Pak. Setengah 8 ya. Ya oke ya. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sumardi Sadi dan kali ini saya akan menjelaskan tentang abstrak untuk penulisan laporan kerja praktek. Baik, kepada seluruh mahasiswa saya akan memperlihatkan sebuah contoh abstrak. Nah, ini abstrak isinya adalah pemeliharaan dan perawatan CCTV yang efektif dan teratur sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tetap dapat bekerja setiap saat. Pemeliharaan rutin oleh perusahaan CCTV dan laporan bila ada masalah pada sistem oleh pengguna akan memungkinkan potensi masalah dapat diidentifikasi pada tahap awal sehingga tindakan yang tepat dapat segera diambil. Nah, ini dilihat dari segi abstrak ya, secara umum, maka ini abstraknya tidak kemana-mana ya. Tuh ya. Jadi saya sudah menjelaskan berkali-kali ya, tolong abstrak itu diperbaiki karena abstrak itu menggambarkan atau mengilustrasikan keseluruhan hasil penelitian saudara. Ya. Jadi kalau laporan sudah selesai maka harus bisa membuat abstrak. Ya. Coba diperbaiki abstrak ini karena ini apa nih maksudnya ya, ini enggak jelas gitu ya. Jadi yang pertama, saudara di dalam abstrak itu yang harus ditulis adalah latar belakang. Latar belakang dari hasil penelitian saudara. Ya. Karena sebelum melakukan penulisan kan ada yang dinamakan pendahuluan. Ya. Ada pendahuluan, ada juga di situ apa latar belakangnya. Ya. Jadi coba dibuat latar belakangnya dulu. Ya. Ini cukup 1 baris atau 2 baris lah tentang latar belakang. Ini tidak menunjukkan latar belakang, nggak ada di sini ya. Jadi yang pertama di dalam penulisan laporan kerja praktek itu jangan lupa menuliskan latar belakang ya. Latar belakang di dalam penelitian itu apa. Cukup 1 baris atau 2 baris. Yang kedua tujuan ya. Nah, ini enggak ada di sini tujuan ya. Mana tujuannya nih? Yang ada di sini pemeliharaan rutin. Nah, ini tidak termasuk dalam isi abstrak ya. Jadi pertama ada latar belakang ya, sebagai background saudara di dalam melakukan penelitian ya. Yang kedua itu ada tujuannya. Jadi saudara ini apa tujuannya? Ya, jadi kalau pemeliharaan dan perawatan CCTV ya di sini ditulis ya, setelah latar belakang maka tujuannya apa? Ya, tujuan dari pemeliharaan dan perawatan CCTV yang efektif dan teratur. Itu apa tujuannya ya? Jadi tidak hanya mendefinisikan ya, pemeliharaan dan perawatan CCTV yang efektif dan teratur sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tetap dapat bekerja. Ya ini semua orang juga tahu ya. Ya. Jadi harus dijelaskan terutama ya latar belakang, kemudian tujuannya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang pertama tadi latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga metode
penelitian. Ini metodenya apa di dalam pemeliharaan dan perawatan ini? Ini nggak ada metodenya ya. Jadi yang ketiga ada metode yang digunakan ya, metodenya apa ini? Apakah survei, apakah eksperimen, ya, apakah wawancara gitu ya. Ini nggak ada metodenya ya. Jadi coba dibuat nih metodenya ya. Dan yang terakhir hasil, mana hasilnya nih? Hasil di sini pemeliharaan rutin oleh perusahaan, laporan bila ada masalah pada sistem oleh pengguna akan memungkinkan potensi masalah. Nah ini enggak mewakili ini ya. Tuh. Ini enggak mewakili. Kemudian ini kata kunci ini ada 5 harusnya ya, bukan 2. Tolong ini diperbaiki ya. Ini tidak mewakili abstrak ya. Jadi coba di dalam abstrak itu, kalau saudara sudah selesai semua ini tulisan ya. Kalau sudah selesai semua, coba diperbaiki abstraknya karena abstrak menggambarkan keseluruhan isi laporan ya. Kalau saya lihat nih laporannya sudah lengkap ya, tetapi abstraknya yang enggak jelas. Jadi mau baca keseluruhan juga ya gimana penggambaran abstraknya belum ada ya. Bagaimana ringkasan apa isi ya inti dari penelitian ini tidak tertulis dalam abstrak. Jadi sekali lagi coba dibuat abstrak yang bagus lah ya, yang sesuai dengan bagaimana penulisan karya ilmiah gitu ya. Ini saya baru dilihat dari sisi abstraknya. Jadi yang pertama di dalam abstrak itu coba ditulis latar belakangnya ya, latar belakang itu cukup 2 baris lah. Ya, kemudian yang kedua ada tujuan ya, ada latar belakang, ada tujuan, kemudian ada metode ya. Nah, metode di sini saudara harus menuliskan bagaimana cara melakukan penelitian, bagaimana cara pengambilan data dan bagaimana menganalisisnya itu di dalam metode ya. Yang ketiga yaitu hasil ya. Itu cukup 4 hal itu yang perlu disampaikan di dalam abstrak. Jadi yang pertama tujuan, yang kedua metode, yang pertama latar belakang, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga metode, yang keempat hasil. Cukup 4 hal itu. Coba dibetulkan setiap abstrak ya sebelum bimbingan ya. Sebelum bimbingan kalau laporannya sudah selesai ya buatlah abstraknya. Untuk metode ada 3 ya, ingat ya. Semuanya singkat semua karena di dalam abstrak ini hanya 250 kata ya, 250 kata. Nanti kata kunci pun yang ada di dalam abstrak ya. Ya minimalnya 5 gitu ya. Dan itu kata-kata kunci itu merupakan jendela di dalam abstrak itu ya. Jadi sekali lagi kepada seluruh mahasiswa, jika laporannya sudah selesai, coba digambarkan, diilustrasikan inti dari penelitian saudara di dalam kerja praktek tersebut. Ya, jadi yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, ya, yang ketiga ada metode, yang keempat ada hasil. Ya. Itu saja ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya, jangan lupa like, share, subscribe dan klik tanda lonceng. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.